berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, setiap masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, setiap masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman
Shalom sahabat Rema, berjumpa lagi dengan saya, Rover Orano Michael Tendean, dalam Rema STBI atau Renungan Mahasiswa STBI. Nah, tadi sudah lihat kan, ketika saya datang ke sini, saya harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah berlaku di sini, yang biasa disebut dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Nah, itu disebut protokol kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan tubuh jasmani kita. Nah, oleh karena itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama dengan satu judul, Protokol Kesehatan Iman. Wah, ternyata protokol kesehatan iman juga ada. Bukan hanya protokol kesehatan tubuh jasmani. Protokol kesehatan iman juga ada dan harus dipatuhi supaya iman kita tetap terjaga kesehatannya. Nah, sebelum lebih jauh lagi, mari kita bersatu dalam doa. Roh Kudus, anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memimpin kami agar kami bisa dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Dan Engkau pakai hamba-Mu menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan hari ini didasari dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kisah yang sangat familiar, yaitu tentang mujizat Tuhan Yesus di perkawinan Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur. Ya, kita tidak akan membaca semuanya karena terlalu panjang. Namun nanti kita akan membacanya sambil merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Kalau begitu, kita akan melihat apa saja sih protokol kesehatan iman yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Apa protokol kesehatan iman yang harus kita lakukan sebagai orang percaya sehingga kesehatan iman kita tetap terjaga? M yang pertama, yaitu mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Dalam kisah ini kita dapat melihat terjadi kejadian tidak biasa, yaitu kehabisan anggur dalam suatu acara pernikahan. Wah, kalau ini diketahui oleh para tamu undangan saat itu, sungguh memalukan bagi para pengantin saat itu. Tetapi di dalam nats ini tercatat bahwa Maria mengambil inisiatif. Inisiatif apa? Apakah Maria mencari pelayan dengan segera saat itu? Atau Maria buru-buru cari toko anggur terdekat saat itu? Ya, jawabannya kita tahu bahwa bukan itu. Yang Maria yang lakukan ada dalam ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Sekali lagi, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yang dilakukan oleh Maria adalah Maria datang kepada Yesus ketika mengetahui ada masalah yang terjadi pada saat itu. Bukannya buru-buru cari toko, bukannya buru-buru panggil pelayan-pelayan saat itu supaya segera membelikan anggur. Tidak. Tetapi Maria mencari Tuhan ketika tahu ada masalah yang terjadi. Nah, inilah yang harusnya menjadi teladan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kenapa? Karena saat ini banyak orang-orang di luar sana yang tidak mencari Tuhan dalam setiap kehidupannya, termasuk orang percaya. Ketika mereka merasa senang, wah, berfoya-foya dengan teman-teman, melampiaskan kesenangannya itu bersama teman-teman atau dengan kerabat. Begitu juga ketika dalam situasi sedih, justru malah mencari kerabat-kerabat terdekat, sahabat yang terdekat untuk mencurahkan isi hatinya, menceritakan pergumulannya, atau bahkan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, seharusnya kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dalam setiap keadaan hidup kita. Kalau saudara mau tahu, dalam Matius pasal yang ke-7 ayat ke-7, di situ dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam nats ini menunjukkan bahwa Yesus membukakan pintu bagi kita. Yesus menerima dengan tangan terbuka jika kita mau datang kepadanya.
Permasalahannya, apakah kita mau datang kepada Yesus dalam setiap keadaan hidup kita? Nah, ini adalah protokol kesehatan pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita taati sebagai orang percaya, yaitu mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga keadaan iman kita, kehidupan beriman kita selalu senantiasa sehat karena kita terus mencari Tuhan. Itu M yang pertama. Protokol kesehatan iman selanjutnya, yaitu adalah M yang kedua, adalah melakukan kehendaknya. Melakukan kehendaknya. Kita akan melihat setelah Maria datang kepada Yesus, Maria kembali menunjukkan teladan yang luar biasa. Bahkan bukan cuma Maria, tetapi juga pelayan saat itu. Pelayan-pelayan saat itu juga memberikan teladan. Coba kita lihat ayat yang ke-5 dan 7. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ini yang harus kita lihat. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Maria dan pelayan saat itu mengerjakan apa yang Yesus perintahkan. Padahal kalau dipikir secara logika, apalagi dengan situasi saat itu, ini adalah perintah yang gak masuk akal. Ini adalah perintah yang gak masuk akal. Ya bisa aja, sangat mungkin terjadi kalau pelayan-pelayan saat itu mengatakan kepada Yesus, Yesus tolonglah, kita ini udah gak punya waktu. Janganlah menyuruh kami melakukan hal yang enggak penting, yang membuang-buang waktu. Ya bisa aja para pelayan mengatakan hal itu. Tetapi mereka tidak demikian. Yesus memerintahkan mereka dan mereka mengerjakan apa yang Yesus kehendaki. Sahabat Rema, ingatlah, orang beriman adalah orang yang melakukan kehendaknya. Orang beriman adalah orang yang melakukan kehendaknya. Bagaimana bisa kita mengatakan kita beriman kepadanya, percaya kepadanya, tetapi kita sendiri nggak mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan? Ingat, hidup beriman bukan hanya masalah apa yang dalam hati kita. Hidup beriman bukan hanya masalah apa yang ada di dalam hati kita, melainkan apa yang terpancar dalam hidup kita sehari-hari. Kenapa? Karena jika kita mengatakan kita beriman, tetapi tidak pernah melakukan sama sekali apa yang dikehendaki Tuhan Yesus, semuanya dikalikan nol. Dikalikan nol. Sia-sia saudara. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 tercatat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Di sini perkataan Yesus sangat jelas mengatakan bahwa Yesus mau ketika kita beriman kepadanya, kita juga harus melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi, mari kita bersama-sama melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Ingat saudara, orang-orang di luar sana tidak bisa melihat apa yang kita imani. Orang-orang di luar sana tidak bisa mengukur seberapa besar iman kita miliki. Tetapi mereka bisa melihat setiap perbuatan-perbuatan itu. Mereka bisa melihat buah-buah yang dihasilkan dari iman yang telah kita percayai. Itulah protokol kesehatan iman yang kedua. Mari bersama-sama kita melakukan kehendaknya sebagai orang beriman. Sehingga kita terus terjaga kesehatan iman kita karena kita melakukan kehendak Yesus Kristus. Itu yang kedua. Nah, M yang ketiga, yaitu meyakini bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Meyakini bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Kita akan melihat apa yang terjadi ketika mereka semua telah melakukan apa yang Yesus kehendaki. Kita lihat dalam ayat yang 10 ya. Ayat yang ke-10 dikatakan, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Digarisbawahi, anggur yang disediakan Yesus adalah anggur yang baik juga seperti anggur-anggur sebelumnya. Bukan anggur yang seadanya, bukan anggur yang penting ada, yang penting orang minum, tidak. Tetapi Yesus menyediakan anggur
yang juga sama baiknya seperti anggur sebelumnya. Ini adalah hal yang luar biasa. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus selalu merancangkan yang terbaik dalam setiap rancangan kehidupan yang Ia berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik dalam setiap rancangannya. Selain itu, di sini kita juga bisa melihat teladan yang diberikan oleh Maria dalam ayat yang kelima yang sudah kita baca tadi. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini adalah suatu kalimat, adalah suatu kata-kata yang bisa dihasilkan karena imannya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus akan melakukan yang terbaik saat itu. Padahal kalau kita membandingkan ya, situasi kita saat ini dan situasi Maria saat itu, Maria belum tahu apa yang akan terjadi jika ia menyerahkan kondisi saat itu kepada Yesus sepenuhnya. Dibandingkan dengan kita yang saat ini sudah tercatat dengan jelas dalam kitab suci kita. Sudah tercatat dengan jelas dalam Alkitab. Harusnya ini menjadi pedoman yang luar biasa, menjadi pedoman yang teguh untuk kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Banyak di Alkitab bukti-bukti, kisah-kisah yang menceritakan bahwa Yesus selalu memberikan yang terbaik dalam setiap rancangannya. Oleh karena itulah harusnya kita lebih beriman daripada Maria. Harusnya kita lebih kuat iman kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, mari kita menaati protokol kesehatan iman ini. Yakni terus meyakini bahwa Yesus akan selalu memberikan yang terbaik. Itulah 3M, protokol kesehatan iman yang harus kita taati. Yaitu mencari Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan mempercayai atau meyakini bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Nah, coba kita cross check diri kita. Apakah kita sudah menaati setiap protokol kesehatan iman ini, atau justru malah sebaliknya? Mungkin selama ini kita sadar bahwa hidup kita belum mencari Tuhan dalam setiap keadaan hidup kita. Atau kita sadar bahwa dalam setiap kehidupan kita tidak melakukan kehendak-Nya. Atau juga kita sadar bahwa selama ini kita tidak yakin bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan supaya Ia memampukan kita untuk melakukan protokol kesehatan iman ini. Sehingga iman kita selalu berada tetap dalam kondisi yang sehat sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Engkau yang menolong kami untuk bisa menaati protokol kesehatan iman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Yaitu kami mau mencari Tuhan, kami mau melakukan kehendak-Mu, kami mau meyakini bahwa Engkau melakukan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Ajarlah kami untuk tetap terus menaati ini semua ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi orang yang beriman dengan sungguh-sungguh kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.